Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali di hari Sabat yang kudus ini. Kita puji Tuhan karena Allah itu adalah baik untuk selama-lamanya. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, saya rindu kita tunduk kepala sejenak untuk berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, saat ini kami menyiapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami dan biarlah hati kami dipenuhi Roh Kudus-Mu agar kami mengerti rencana Tuhan dan kami juga siap untuk menjalankannya. Urapi hamba-Mu layak akan untuk berbicara. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betapa indah perjalanan kita sekalipun ada banyak masalah. Oleh karena memang bunga-bunga hidup ini adalah silih berganti antara sukacita dan duka. Berganti antara kegembiraan dengan kesusahan. Namun karena kita ada dalam Tuhan, saya yakin sekalipun kita menghadapi hari-hari yang penuh tantangan, tetap kita di dalam damai sejahtera. Pada saat ini saya mau mengajak kita dan melihat kepada satu sosok, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah tabib, Yesus adalah pemimpin, yang Yesus adalah guru, dan dia adalah penghibur, serta sahabat yang sangat mencintai kita. Saudara-saudara, dalam keadaan situasi seperti sekarang ini, di mana banyak orang mengalami penyakit, banyak orang menderita bahkan menghadapi kematian. Banyak orang sedang panik, mereka sedang ada di dalam ketidakpastian. Bahkan ada banyak orang yang putus asa. Namun saudara-saudaraku, sebenarnya yang dibutuhkan saat ini adalah datang kepada Tuhan. Sekiranya semua manusia menghadap kepada oknum ilahi yang menciptakan dunia ini, mereka akan melihat satu perbedaan, gantinya kegelapan yang ada di hadapan mereka. Di dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Bahwa ada janji Tuhan di dalam pemulihan. Pemulihan baik secara fisik maupun secara rohani. Pemulihan baik secara keadaan, apakah itu dalam bentuk sosial, apakah itu dalam bentuk ekonomi, apakah itu dalam bentuk pengetahuan, ini semua Tuhan janjikan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yeremia pasal 33 ayat 6 sampai 9. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ayat yang ke-7. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan mereka yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan ayat 9. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, terhormat bagiku di hadapan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Saudara-saudaraku, betapa kalimat yang begitu penuh pengharapan. Pemulihan yang sejati hanya datang dari Tuhan. Dunia boleh menjanjikan apa saja, tetapi dunia tidak bisa memenuhi janji itu sepenuhnya. Karena dunia dapat berubah. Tetapi satu-satunya yang tidak berubah dalam hidup kita ini, di mana kita bisa bergantung penuh pengharapan,
hanyalah kepada Allah, saudara-saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam 2 Yohanes ayat yang pertama, 2 Yohanes pertama ayat yang kedua maksud saya. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini adalah satu pengharapan, satu doa yang komplit, yang sempurna. Oleh karena kesembuhan, pemulihan yang dimaksud bukan hanya fisik, tetapi semua dari sisi kehidupan manusia diinginkan oleh Tuhan agar kita memilikinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, itulah sebabnya kita butuh kembali kepada Tuhan. Di saat apapun pengalaman hidup kita, baik suka maupun duka, di dalam kesulitan maupun keuntungan, harusnya kita ini ada di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah terbentuk, di dalam Tuhanlah kita mendapatkan yang namanya damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang datang dari Tuhan itu tidak hanya didapatkan dalam bentuk jasmani, tetapi damai yang paling besar adalah bila mana kita ini merasakannya baik secara perasaan maupun secara rohani. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang punya uang, belum tentu punya damai. Orang memiliki segalanya dalam harta dunia ini, tetapi belum tentu itu membuat damai. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemanakah kita menyandarkan rasa damai itu? Kemana kita mencari rasa damai itu? Kemana kita bergantung untuk memperoleh rasa damai itu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pemulihan sejati secara jasmani, secara tubuh itu datang dari Tuhan. Kesehatan jasmani yang Tuhan berikan itu bukan hanya dari sisi fisik, tetapi juga dalam bentuk kebahagiaan. Saudara-saudaraku, ada beberapa statement, tulisan yang memberikan kesimpulan bahwa kesehatan, obat untuk menyembuhkan fisik dan rohani kita ini 90% bukan dari obat sebenarnya. Bukan yang dari kimia, tetapi itu datang dari rasa damai. Itu datang dari pikiran yang jernih. Itu datang dari pikiran yang dapat dikendalikan. Pikiran kita ini mempunyai pengaruh yang kuat untuk mengobati jasmani kita. Itulah sebabnya kenapa kita perlu datang kepada Tuhan. Karena yang dapat mengendalikan pikiran kita adalah kuasa Roh Kudus Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih, betapa pentingnya kesehatan. Dan selalu kesehatan di dalam Alkitab ini dihubungkan bukan hanya jasmani. Mari kita baca 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya tubuh kita ini bukan hanya sekedar tempat apa yang kita makan dan minum. Tubuh kita ini adalah merupakan bait Roh Kudus. Itulah sebabnya perlu dijaga kekudusannya, perlu dijaga kesehatannya. Oleh karena bukan hanya secara jasmani,
yang bertahta dalam tubuh kita ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu saya masih SD, saya membaca salah satu buku pelajaran olahraga. Dan di sana ada satu statement, mens sana in corpore sano, bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa atau pikiran yang sehat. Saudara-saudaraku, hubungan fisik dengan rohani itu sangat erat. Itulah sebabnya kita perlu pemulihan bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. 1 Korintus 10 ayat 31 firman Tuhan katakan, aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Mengapa fisik kita ini perlu sehat? Mengapa rohani kita ini perlu sehat? Karena ini semua, tubuh kita ini menjadi kemuliaan bagi Allah kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu menjaga hubungan kita dengan Tuhan supaya bagus, supaya baik, supaya indah. Karena Dialah pencipta kita, karena Dialah Allah kita. Itulah sebabnya kita perlu menjaga tubuh kita dan menjaga rohani kita, menjaga tindakan kita. Pikiran adalah gagasan dan proses mental, bersangkutan dengan batin dan watak manusia yang bukan bersifat badan atau tenaga. Kata yang merujuk kepada konsep dan proses yang sama di antaranya disebut dengan kognisi. Kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang didapat dari proses berpikir tentang seseorang atau tentang sesuatu. Pikiran itu adalah satu pemahaman, kesadaran atau gagasan atau imajinasi. Secara umum adalah kekuatan atau proses yang menghasilkan citra, mental dan ide. Itulah pikiran. Bayangkan saudara, kalau pikiran kita ini rusak, pikiran kita ini sakit. Wow, menyedihkan. Makanya perlu kita menjaga pikiran kita. Bila mana pikiran kita ini bagus, baik, sehat, saudaraku, segala sesuatu kita bisa lakukan dengan baik. Kita bisa akan menghadapi hal-hal segala sesuatu itu dengan rileks. Dalam satu buku yang ditulis oleh seorang dokter, dikatakan begini, dokter psikologi agama, kesehatan mental merupakan satu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, dan tentram. Dan upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini sedang dituntut kepada kita untuk bisa memulihkan tubuh kita dengan sempurna, memulihkan pikiran kita dengan sempurna adalah datang kepada Tuhan. Sedangkan menurut paham ilmu kedokteran, kesehatan mental merupakan satu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang. Dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika mental kita sehat, individu memiliki integritas, penyesuaian, identifikasi yang positif terhadap orang lain. Jadi saudaraku yang kasih, kita sekarang ini bertanggung jawab secara individu, belajar menerima tanggung jawab, menjadi mandiri, dan mencapai integrasi tingkah laku. Karena kita ini bukanlah sebuah pulau yang tidak berinteraksi dengan yang lain. Kita adalah manusia sosial, makhluk sosial yang mempunyai hubungan dengan orang lain. Kita perlu sehat badani, sehat mental, sehat rohani. Saudaraku, Filipi pasal 4 ayat 8.
Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudaraku, kalau di dalam pikiran kita ini muncul hal-hal yang positif, di dalam diri kita ini muncul hal-hal yang menjadi berkat, di dalam pikiran kita ini muncul hal-hal yang menolong untuk orang lain, sekaligus itu juga menolong saudara, menolong saya, dan memberkati saya. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, apa yang kita pikirkan kepada orang lain, itu sebenarnya menolong kepada diri kita, atau sebaliknya, kalau itu hal-hal yang negatif, itu juga akan menjadi negatif di dalam efeknya untuk diri kita. Saudara-saudaraku yang kasih, jiwa atau jiwa berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang dimaksudkan bukan jasmani. Tetapi ini adalah mencakup yang ada hubungannya dengan percaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jiwa memiliki arti roh manusia yang ada di dalam tubuh yang menyebabkan seseorang itu hidup atau bernyawa. Dan jiwa itu diartikan sebagai seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya. Nah, jadi kalau disebut sehat rohani apa artinya? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang kasih, inilah sebenarnya kenapa perlu pemulihan. Sebab pada waktu Tuhan datang kali yang kedua, diinginkan, dirindukan oleh Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Dan hanya merekalah yang layak untuk diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 3, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pemulihan yang sejati hanya datang dari Tuhan. Dan bila mana kita merindukan bertemu juga dengan Tuhan nanti pada waktu kedatangan yang kedua kali, jangan lupa saudara, kita perlu tubuh kita, jiwa kita, roh kita, ini harus disucikan. Dan yang dapat melakukan itu adalah mereka yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gembira, bahagia adalah merupakan obat menghadapi hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian, menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan, menghadapi hari-hari yang penuh dengan pencobaan, malapetaka dan sebagainya. Tetap dituntut hati yang gembira. Kenapa saudara? Dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya punya pengalaman dalam hidup saya ini, dan saya mengambil kesimpulan, lebih baik capek bekerja. Kalau sudah capek bekerja, lelah kita, lalu istirahat, begitu menyenangkan, kita bisa makan dengan lahap. Tetapi kalau pikiran kita yang capek saudara, pikiran kita yang terganggu, wow, asam lambung naik, emosi tidak stabil,
macam-macam bisa terjadi, penyakit bisa datang. Jadi memang dalam menghadapi hari-hari ini, saudaraku, kita membutuhkan pertolongan Tuhan agar sekalipun dalam penderitaan, agar sekalipun dalam kesulitan, kita masih bisa menjaga hati kita, menjaga pikiran kita ini untuk tidak terganggu, dan kita boleh bergembira dalam Tuhan. Apalagi yang Tuhan tuntut agar kita bisa hidup dengan penuh pemulihan di dalam hidup ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 1 Tesalonika 4 ayat 9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar belajar mengasihi Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kepada kita ditugaskan, diingatkan agar kita mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi saudara, peduli orang lain, bukan hanya diri sendiri. Saudaraku yang kasih, saya teringat waktu kata Yesus, kalau kamu berbuat hanya kepada orang yang mengasihi kamu, saudara-saudara, orang jahat juga melakukan itu. Tetapi perbuatan yang lebih besar dari itu yang Tuhan mau adalah bukan hanya orang yang mengasihi engkau, tetapi orang-orang yang ada di luar dirimu, orang-orang bahkan yang menyakitimu. Mari doakan orang yang mengejar kamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ampuni orang yang berbuat salah kepadamu. Bahkan dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua dikatakan, bertolong-tolongan menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di masa pandemi ini, jangan sampai ada orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, masuk akal orang akan khawatir tentang hidup. Masuk akal orang akan betul-betul berusaha bagaimana membackup dirinya supaya tidak terperosok jauh, apalagi masalah ekonomi dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa saudara, kalau kita mengaku sebagai umat Tuhan, kita mengaku sebagai pengikut Yesus, saudara-saudaraku yang kasih, mari kita memenuhi hukum Kristus. Apa itu? Bertolong-tolonglah kamu untuk menanggung bebanmu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita juga perlu dipulihkan masalah waktu. Apalagi masa pandemi seperti sekarang ini. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini kita diingatkan juga, perlu juga kita dipulihkan dalam menggunakan waktu kita. Mungkin selama ini kita menggunakan waktu sembrono, tapi sekarang waktu itu begitu penting. Jangan sampai ada waktu yang kita sia-siakan. Tuhan mau memulihkan kita juga dari segi ajaran. Roma pasal 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang ini ada banyak orang yang rusak pemahaman mereka tentang firman Tuhan. Tuhan mau mereka dipulihkan tentang ajaran itu kembali. Kembali kepada firman saudara. Kembali kepada kata Tuhan. Kalau Yesus sendiri selama di dunia ini selalu mengatakan ada tertulis, saudaraku, pakai firman ini menjadi senjata saudara untuk tidak jatuh kepada ajaran-ajaran yang sesat. Saudaraku yang kasih, belajar firman Tuhan dengan tekun adalah merupakan tuntutan dari Tuhan. Matius 15 ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka
Yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara tidak bisa melihat secara mayoritas dunia ini mengambil keputusan untuk beribadah. Saudara harus mengambil secara pribadi untuk beribadah kepada Tuhan. Mengambil keputusan untuk menjalani apa yang Tuhan perintahkan. Kita ke surga pribadi, saudara. Keselamatan ini adalah pribadi hubungan kita dengan Tuhan. Dan bila mana kita mau melihat secara pribadi hubungan kita dengan Tuhan, mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan, mari kita baca dari firman-Nya. Sehingga ajaran yang kita ikuti bukanlah ajaran manusia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita diingatkan pada saat ini agar waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan godaan di dalam kehidupan beragama. Sebab banyak muncul sekarang ini orang-orang yang mau merusak akan agama itu sendiri, merusak keimanan orang-orang dalam kebenaran. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini saya rindu agar kita boleh melihat bahwa dunia di mana kita berada sekarang adalah sangat penting dan sangat genting. Dan kerinduan Tuhan tadi adalah mau memulihkan keadaan kita seutuhnya. Jasmani, rohani, sosial kita, intelektual kita Tuhan mau pulihkan. Bahkan ekonomi, kehidupan kita Tuhan mau pulihkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesaya 53:5 katakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi saudaraku yang kasih, Yesus sudah datang ke dunia ini. Bahkan dia menyerahkan nyawanya, mati di Golgota. Dan itulah sebenarnya kebutuhan saudara dan saya sekarang ini yang paling penting. Yaitu kehadiran Yesus di dalam diri kita agar dia bisa memulihkan semua keadaan ini. Dan oleh sebab itu, mari kita jaga tubuh kita. Mari kita jaga ajaran kita. Mari kita jaga jiwa dan roh kita. Mari kita jaga sosial kita. Dengan pertolongan Tuhan, saya percaya, sebagaimana firman-Nya tadi, di dalam 2 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudara-saudara yang kasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Tuhan kiranya memberkati kita. Inilah doa dan harapan saya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpujilah nama-Mu. Sesungguhnya Tuhan merindukan kami memiliki damai sejahtera, memiliki kesehatan yang sempurna, memiliki pikiran yang jernih, dan kegembiraan dalam hidup. Oleh sebab itu, biarlah pemulihan yang sejati itu boleh menjadi bahagian kami dengan pertolongan-Mu. Kami membutuhkan kehadiran Yesus dalam hidup kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan, di dalam segala sesuatu. Datanglah ya Bapa. Ajari kami untuk bertindak, ajari kami berpikir, ajari kami untuk berbuat. Bila mana ada dosa kesalahan kami, ampuni kami lebih dahulu. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelum kami beranjak dari ibadah kami ini, hamba-Mu memohon, kedangkan tangan Tuhan yang penuh kuasa kepada umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memimpin kami, melindungi kami, dan menyertai kami dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.